Sekarang saya jelaskan apa itu wahyu. Yuk, lihat saya semuanya. Saya berikan ilustrasi sedikit. Karena otak kita ini kalau dengar kata wahyu, itu sudah terlalu kaku dengan paradigma. Sekarang, saya putar radio di mobil saya. Untuk menghidupkan radio, pertama on-kan dulu kan? On-kan. Pastikan radio kita ada baterainya. Pastikan dia hidup bukan? Betul? Cukup di on-kan? Gak cukup. Kemudian disuruh mencari frekuensi mana yang mau kita dengar. Radio A, radio B, radio C, masing-masing punya frekuensi. Makanya kan ada suka, kami siaran dari frekuensi sekian FM. Betul nggak? Kami siaran dari frekuensi AM. Bedanya apa? Kalau FM, frekuensi modulasi. Jadi yang dimodulasi frekuensi. Kalau AM, yang dimodulasi amplitudo. Nah kalau berbicara tentang gelombang, pasti bicara 3. Frekuensi, periode, amplitudo. Pusing kan? Yang gitu aja udah pusing kalian. Bagaimana mau mengenal jati diri? Sedangkan ruh itu adalah nur. Nur juga adalah energi. Energi itu frekuensi. Energi berarti vibrasi. Berarti dia tuh gelombang. Makanya lahirlah namanya fisika kuantum. Kalau ngerti itu luar biasa. Kalian semua bisa jadi dukun. Dukun ilmiah maksudnya. Bisa mendoakan orang dari jarak jauh dengan fisika kuantum. Bisa. Karena kita terhubung nih dengan ruang kosong ini. Saya dengan saudara saya di Garut terhubung nih di ruang kosong. Ruang kosong ini penghubung. Dan ruang kosong ini adalah ruang vibrasi, ruang energi. Orang Bali menyebut ruang kosong ini adalah kecerdasan tanpa batas. Makanya kosong tapi isi, isi tapi kosong. Yang tidak tahu lihat ruang kosong-kosong aja. Padahal kita ambil napas ruang kosong. Mengeluarkan napas ke ruang kosong. Dan lewat napas kita terhubung dengan semua saudara kita dimanapun adanya. Tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Kalau mengerti ini, makanya Einstein pernah stres tuh, Einstein. Beliau tuh khawatir kalau orang mengerti fisika kuantum dan menggunakan itu untuk tujuan yang tidak-tidak. Bisa tuh menyakiti orang dari kejauhan. Tapi kalau menolong dari kejauhan sih nggak masalah kan. Tapi kalau giliran orang yang deleka, tahu deleka? Banyak kebencian. Kemudian ada orang yang ngadu sama dia, kayak penting. Bahaya. Makanya ilmu ini saya doakan semoga tidak jatuh ilmu ini pada orang-orang yang memiliki niat buruk dalam hidupnya. Karena ilmu ini adalah ilmu agung, harus jatuh pada orang-orang yang agung dan mulia. Ya, yang siap memuliakan dirinya dan siap memuliakan semesta. Baik, langsung wahyu lagi. Perhatikan saya. Radio saya hidupkan. Kemudian saya samakan frekuensinya. Begitu sama frekuensi radio saya dengan radio pemancar, akan ada nggak siaran terdengar di sini? Sana dangdut, di sini dangdut, di sana jazz, di sini jazz, betul? Di sana bicara apapun langsung terdengar di sini. Itu yang disebut dengan osilasi. Dalam bahasa asing disebutnya resonansi. Jadi resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain karena ada kesamaan frekuensi. Jadi, perhatikan saya. Ini radio, itu pemancar. Kapan radio bisa menangkap siaran? Tergantung radionya hidup atau radionya dijalankan atau tidak. Frekuensinya setara dengan itu apa tidak? Paham sampai sini? Oke. Sekarang, diri kita radio bukan? Radio. Semua manusia itu receiver. Karena Allah sudah naruh chipnya di dalam diri kita. Namanya ruhku. Oke. Karena aku tiupkan ruhku. Berarti bagian dari dirinya sudah ada dong dalam diri kita. Itu chipnya kita. Sekarang, dia yang meliput semesta raya ini mau menyampaikan kepada kita, bisa? Bisa. Asalkan apa? Chip yang ada di dalam kita selalu sejalan dan sefrekuensi dengan dia. Sesederhana itu. Maka kita akan selalu mengerti maunya Allah. Dia tidak berbicara, tetapi pemahaman yang dia sampaikan kepada kita tiba-tiba nyampe kepada kita. Nah begitu kita mengerti, ujug-ujug itu namanya intuisi. Gak mikir gak apa, tahu-tahu mengerti. Saya kasih tahu. Apakah Allah sekarang ada? Apakah Allah siaran sekarang? Apakah Allah itu siaran sekarang? Berarti Allah itu terus mengingatkan kita. Nah, kenapa kita tidak merasa diingatkan? Satu, radionya, baterainya soak.
geus lila, lobet. Betul apa tidak? Leeh. Saat itu. Jadi ininya sudah leeh. Tubuhnya sudah tidak bisa lagi untuk bisa menerima frekuensi gelombang dari sumbernya. Sudah kaku, sudah tidak berosilasi lagi. Kenapa? Terlalu banyak menyimpang dari maunya dia. Dia Maha Pengasih, kita pilih kasih. Dia Maha Penyayang, kita selalu berhitung. Menyimpang dari sejatinya diri kita. Apa yang terjadi? Maaf, tidak pernah resonansi. Jadi di depan saya nggak usah cerita. Tadi malam saya dapat intuisi, kehela banget kieu. Karena ketidaksabaran, kemarahan terbaca. Terbaca Ibu Bapak. Saya tuh sekarang bisa tahu yang sumbu pendek dengan sumbu panjang. Sekarang. Cuma kalau saya tunjuk satu-satu kan nggak elok. Tapi nanti kalau lagi berdua saya tunjuk. Bisa. Makanya sabar itu memang tidak mudah. Karena hadiahnya surga. Karena kalau sabar mudah, kan hadiahnya payung. Ngerti maksud saya? Makanya Allah mengatakan, wasta'inu bisobri wasolah. Minta tolong pada Allah, cukup dua. Dengan sabar dan sholat. Lakukan dua-duanya. Sabar dan sholat. Sabar itu menerima realitas tanpa syarat. Tidak ada penghakiman. Sabar. Sholat. Bermanunggal, menyatu, merasakan kehadirannya. Itu cara minta tolong pada Allah. Kata Quran. Makanya sabar memang tidak mudah. Hadiahnya surga. Karena kalau hadiahnya permen, baru gampang sabar. Lanjut dulu. Jadi, sebetulnya Allah sekarang siaran. Siaran. Allah memancarkan gelombangnya. Memancarkan. Sekarang, kenapa radio kita tidak mendengarkan siaran itu? Satu, radionya sudah, baterainya soak, geus lila. Dua, frekuensinya tidak sama dengan frekuensi yang sedang siaran. Jadi tengarti wae. Maksud Allah kemana? Maksud kita kemana? Balah datang ke dunia, bikin rencana-rencana hidup baru. Bikin visi baru, bikin misi baru. Wah, siap-siap saja menderita. Jadi saya kasih tahu ya, semua manusia di dunia ini yang hidupnya susah, menderita, banyak konflik. Penyakit banyak, konflik banyak, ekonomi susah. Itu hanya sekedar pengingat dari Allah. Kamu gak sejalan dengan aku. Cuma itu aja. Kamu tidak sejalan dengan aku. Yuk, ikuti aku. Sejalan dengan aku. Begitu sejalan dengan dia, sefrekuensi dengan dia, maka kita bisa resonansi. Persis seperti kita mendengarkan suara radio. Suara Allah itu sekencang itu. Jangan percaya sama saya. Jangan percaya. Kalau belum membuktikan. Nanti kalau sudah membuktikan belum percaya. Tapi saya adalah ilmuwan. Dan saya kalau bicara siap mempertanggungjawabkan semua yang saya bicarakan. Bahkan di ruangan ini mungkin ada yang sudah mengalami yang saya sampaikan. Betul? Jadi proses terjadinya wahyu itu yaitu resonan. Ya cuman kalau kita tentu saja kelasnya beda dong dengan para nabi. Saking sejalannya Nabi Muhammad dengan Allah. Semua yang Allah firmankan itu keterima dengan jelas. Jadilah Al-Quran. Jadi bedanya Nabi dengan kita apa? Sudah tahu sekarang? Hiji merek radio. Nabi mah mungkin apa ya radio paling bagus apa Pak? Beda merek lah. Beda merek. Kalau beda merek ketahanan baterainya juga beda kan? Betul nggak? Gitu. Jadi kalau Nabi itu menerima wahyu itu jelas, eces. Karena frekuensinya beliau dengan Allah itu sudah pas.